kompak. Ini tim yang kompak, berangkat bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenggot udah ada ya? Halo Pak, apa kabar Pak? Yuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKM Aroyan saat ini sedang berada di rumah sakit Cipanas Cianjur dalam rangka rapat kerja DKM 2024. Saat ini sudah ngantri makan ya. Untuk teratur, makannya pun berjamaah. Tapi tetap antri. Ya Allah berkah. Terima kasih Pak Luki. Ya, terima kasih Pak Luki sudah menyediakan tempatnya untuk Raker DKM 1446 Hijriah. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini mulai. Daun bidara gugur sehelai. Jatuh di malam di kebun raya. Sebelum acara akan dimulai, terimalah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ihsan wa man ittaba masra darbin min yawmin azab ila yawmil mizan arba'an. Faqad qala ta'ala fi Qur'anil azim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wallazi nastajabu li rabbihim wa aqamus salata amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah habibul karim wa zalikum asyhadu wa syukirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayatan thayyibah wa ikhtira wa nasana wa alhamdulillah azza para jamaah ya DKM Masjid Jami' Ar-Rayyan rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, panjang umur, sehat badan, murah rezeki, waktu luang. Alhamdulillah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan senantiasa kita selalu bersyukur atas nikmat tersebut. Mudah-mudahan dengan syukur nikmat tersebut mengekalkan apa yang ada dan mendatangkan nikmat-nikmat lainnya. Amin ya rabbal alamin. Juga alhamdulillah dengan waktu luang sehat badan murah rezeki tersebut, alhamdulillah pada
siang yang cerah, syahdu dan sejuk dan nyaman, kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka menghadiri ya, rapat kerja Masjid DKM Masjid Jami' Ar-Rayyan Sukahati PDB 2 Sukahati Cibinong, yang dalam kesempatan tahun ini bertema transformasi Masjid Jami' Ar-Rayyan ya, temanya bersinergi memperkuat kelembagaan dan ukhuwah untuk kemakmuran kita bersama. Adapun kita dapat hadir di sini merupakan yaitu kebaikan daripada Bapak Luki ya, Bapak Luki yang jamaah kita juga bersedia memperkenankan tempatnya, kita tempatin untuk rapat ini. Mudah-mudahan Bapak Luki dan sekeluarga Allah senantiasa mudahkan segala urusannya, badannya murah rezekinya, Amin. istiqomah untuk selalu berjamaah di Masjid Jami' Ar-Rayyan kita. Amin. Alamin. Baik, untuk keberkahan acara kita pada siang ini hingga nanti malam ya, dan berlanjut besok, mari kita baca surat Al-Fatihah untuk kemudahan kelancaran acara kita. Al-Fatihah bil qabul wa tamikul salim wa ma'mul sallallahu alaihi wasallam wa batin bi akhirah la fi'atin min syarri ya khair lana wa habibina wa li walina wa masyayikhina fid din malu bi alabikin Allah qulubana kullu imtihan wa bi haqqi syari wa lana kuntum salihah wa la hadar habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Allahu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izin saya membacakan agenda rapat kita pada siang hingga nanti malam hari. Pertama adalah muqaddimah ya, pembukaan yang sudah saya mulai. Dan selanjutnya nanti berkenan mohon sambutan Ketua DKM kita Bapak Haji Bambang Setiotomo, selanjutnya arahan Ketua Dewan Penasihat DKM Masjid Ar-Jami' Ar-Rayyan Bapak Haji Amir Mustafa, dan lanjut nanti ada pemaparan sejarah Masjid Jami' Ar-Rayyan yang mungkin belum pada tahu ya, atau sudah tahu namun sekilas nanti akan direfresh kembali oleh Ketua Panitia itu Ibrahim ya. Makin moga nanti nambah kecintaan kepada masjid kita bersama. Lanjut cara intinya yaitu rapat kerja pertama terdiri dari monitoring dan evaluasi capaian-capaian masing-masing bidang yang ada di Masjid Ar-Rayyan DKM Masjid Ar-Rayyan, yaitu bidang 1 imarah sekitar dan bidang 2 idarah dan 3 riayah, masing-masing 1 jam berikut diskusi dan tanya jawab ya. Nanti mungkin diselingi dengan rehat sholat asar, dan nanti setelah semua selesai, rapat kerja kedua adalah diskusi program prioritas, nanti akan dipandu atau diarahkan oleh Bapak Haji Amir Mustafa. Dan terakhir khatimah atau penutup yang merupakan penutupan rangkaian acara, nanti poin-poin atau nanti agenda-agenda atau rekomendasi ke depan dalam rangka langkah kita dalam diberi amanah menjadi DKM Masjid Jami' Ar-Rayyan. Itu para asatidz semuanya, agenda rapat kita pada ini semoga lancar, sehat semuanya, dan hasil-hasilnya juga berkah manfaat buat umat. Amin. Baik, langsung saja panjang kalam lagi, berkenan untuk memberikan sambutan Ketua DKM Masjid Jami' Ar-Rayyan. Alhamdulillah ini sudah saya bisa sebut Masjid Jami' Ar-Rayyan karena sudah dilegitimasi ya, dikukuhkan melalui sebuah pelantikan yang hikmat ya, menjadi pencerahan atau milestone pencapaian dari Masjid Jami' Ar-Rayyan. Setelah sekian lama kita menjadi ada label di Masjid Jami' Ar-Rayyan ya, dapat nomor registrasi yang tentunya nanti dengan hal ini legitimasi ini semakin memudahkan atau memperlancar baik kita hubungan ke pemerintah, dan juga jika ada bantuan-bantuan yang tentunya untuk penyelenggaraan masjid ke depannya lebih mudah dan gampang ya. Baik, itu saja berkenan Bapak Haji Bambang Setiotomo
Berikan sambutan solo ala Nabi Muhammad. Rabbi sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di acara yang sangat penting ini. Sebetulnya rencana raker ini sudah beberapa bulan yang lalu. Nah, saya rencanakan itu terbersit ketika ada yang di yayasan kita mau diapakan itu terbesit. Saya mau apa, kita mau nggak mau harus segera melakukan raker. Tapi qadarullah sampai waktu itu udah beberapa bulan itu belum tercapai apa yang akan kita cita-citakan atau kita rencanakan karena masih banyak kesibukan dan hal-hal yang lain. Dan qadarullah juga dengan cepat masjid kita bisa melakukan bisa istilahnya apa sih yang dari DMI kemarin, legalisasi. Dan dengan kondisi tersebut mau tidak mau ya saya juga berterima kasih kepada semua bapak-bapak yang telah terlibat di dalam kondisi di dalam legalisasi masjid tersebut. Segala sesuatunya kemarin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam jangka waktu yang tidak lebih dari sebulan kita sudah bisa melakukan pelantikan ulang atau pelantikan yang dari DMI maupun Kemenang. Dan itu semua juga atas wasilah dari pengurus Bapak pengurus DKM Royan, Bapak Doni Londoni, Pak Agus dan Pak Eko, mungkin juga bapak-bapak yang lain. Ingat mitra DKM kita sekarang juga ada DMI dan Kemenang. Selanjutnya Masjid Ar-Royan ini direfresh kembali, didirikan 19 September 98, sudah seperempat abad ya. Awal berdiri nama Musola Ar-Royan dikawal Haji Dadan, Pak Jamil dan Ustaz Masudi dan inisiasi Jumatan pertama. Dua kata untuk Masjid Ar-Royan, konsekuen dan konsisten. Konsekuen siapapun pengurusnya tetap memegang dua kata tersebut. Konsekuen karena terbit selalu buku pedoman DKM Ar-Royan dan ini nggak ada, sudah disiapkan kembali buku pedomannya, mungkin nanti akan disebar PDF-nya. Dan konsisten selalu terlaksananya raker DKM setidaknya 2 tahun sekali, hingga ibarat HP ini dicas hingga semakin fresh. Raker dilaksanakan sejak tahun 2003, 2005 hingga istiqomah sampai sekarang konsistensinya. Dan manfaat raker tentunya sebagai stimulus, trigger, pemicu semangat menuju kemajuan. Dan kita adalah orang-orang yang jas merah ya, tidak melupakan sejarah pencetus nama Ar-Royan Ustadz Wibowo yang orangnya masih alhamdulillah masih bersama kita. Dan dengan adanya legalisasi terregisternya di Kemenang dengan ID masjid yang register tadi, maka insya Allah bantuan-bantuan pemerintah atau misalnya umroh gratis untuk marbot DKM insya Allah lebih mudah. Terakhir, Ketua DKM Masjid Ar-Royan sejak dilantik kembali yang harusnya tahun depan yang selesai, maka dengan dilantiknya oleh Dewan Masjid Indonesia ini berlaku lagi menjadi 5 tahun resmi ke depan. Insya Allah doakan istiqomah dan manfaat. Amin. Itu saja arahan-arahan yang dapat saya refresh kembali. Selanjutnya berkenan, mari kita simak bersama ya, kita flashback sejarah Masjid Ar-Royan yang akan dikisahkan kembali oleh ketua panitia kita Aim Fadl Sulaiman Muhammad. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Pak Udan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami Ar-Royan Bapak Haji Imam Siti Tomo, yang terhormat Ketua Penasehat
Dewan Kemakmuran Masjid Jami Ar-Royan Bapak Haji Amir Mustafa, yang terhormat para penasehat lainnya Bapak Haji Danil Tambani, Bapak Ustaz, Bapak Marsudi, dan Bapak Santo. Serta tak lupa yang terhormat juga Ketua RW 14 Bapak Ahmad Santo, Ketua RT 1, 2, 3 tidak ada, 4, 5, 6, dan 7 yang sudah hadir di bakal Rumah Coklat Cipanas ini. Dan tak lupa juga kepada bapak-bapak pengurus yang lainnya yang telah hadir di sini. Semoga dengan hadir di sini kita mendapatkan keberkahan dan semoga juga kedepannya Masjid Ar-Royan makin berjaya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Ucan, mungkin sebelum saya mulai, saya akan sedikit mungkin merefresh dari yang tadi disampaikan oleh penasihat DKM Ar-Royan, yaitu mengenai berita acara. Berita acara sudah kita formulakan seperti ini kurang lebih nanti berita acaranya seperti ini, dan nanti para Dewan Pembina dan Dewan Penasihat termasuk dengan pengurus inti yaitu Ketua, Sekretaris Bendahara, Wakil Ketua 1, 2, dan 3 akan menandatangani berkas berita acara ini. Berita acaranya, oke, saya bacakan dulu. Landasan bagi pengurus DKM Masjid Jami Ar-Royan masa Safar 1446 Hijriah sampai dengan Safar 1451 Hijriah untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatannya. Masuk kepada bidang 2 yaitu bidang idarah, ya. Bidang 2 itu terdiri dari 3 subseksi. Bidang idarah dibawahi oleh saya sendiri, Wakil Ketua 2 yaitu Ibu Ibrahim. Ya, untuk seksi yang pertama itu di swab diketuai oleh Pak Inal, Pak Adinal Mazid. Seksi yang kedua pemberdayaan SDM dan seksi yang dibawahi oleh saya sendiri, dan seksi yang berikutnya adalah sosial dan ekonomi umat yang diketuai oleh Pak Dr. Setiawan. Masuk kepada Iswab, yaitu ada beberapa subseksi di sana. Subseksi yang pertama yaitu penerimaan dan penyaluran JIS. Mungkin memang dari dulu sampai sekarang ini hal yang menjadikan kendala untuk mengaktifkan remaja. Kita sudah berusaha, tapi memang kita tidak boleh kalah dengan keadaan gitu ya. Sejauh mana kita kalah, berarti sejauh itulah kita gagal. Tapi sejauh mana kita melakukan terus-menerus, berarti ada harapan untuk membangkitkan remaja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah melakukan pendataan remaja. Alhamdulillah sudah terdata. Cuman hanya saja kita belum memiliki data yang kira-kira yang apa ya istilahnya ya, remaja yang bisa diharapkan. Kan sekian remaja itu kira-kira poinnya di mana nih, dia di mana gitu. Itu yang kedua. Kalau sudah sampai ke situ, remaja yang benar-benar efektif, nanti kita bisa memanggilnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita memang belum pernah mengadakan kegiatan remaja yang memang pure remaja. Kalau sekarang ini hanya melibatkan saja, seperti misalnya pada saat Idul Adha itu dilibatkan. Nah, kita belum pernah mengadakan pure yang memang pure itu kegiatan dilakukan oleh remaja. Kita hanya membackup saja gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat, yaitu berkumpulnya kita di sini memikirkan masalah akhirat. Insyaallah ya, jadi pahala semua kita. Amin ya rabbal alamin. Habis ngopi, Pak. Santai aja ya, sambil ketawa. Iya. Gak apa-apa. Kita coba gendu-gendu rosok kalau orang Jawa bilang gitu. Kalau di sini mah itu apa namanya omol-omol gitu. Omol-omol kan gendut-gendut gitu, tapi rasanya manis gitu maksud saya. Cepetan. Karena terlalu serius dari tadi kelihatannya gitu. Kita santai aja. Kopinya silakan diminum. Sedih ada yang mundur. Jadi catatan dari pengamatan saya dari tadi,
ini mengalami kemajuan gitu. Jadi mengalami kemajuan dalam arti seperti jangan seperti orang mancing gitu, nggak mau maju gitu, nggak mau maju. Jadi tetaplah kita maju terus, pantang mundur. Katanya gitu. Urusan 5 tahun mendatang berarti kan saya aja 5 tahun mendatang udah 60 tahun ya. Saya nih yang hitungannya masih muda ya. 5 tahun ke depan udah 60 tahun. Nah, terus tadi Pak Bowo bilang ya ada susah yang ngumpulin anak-anak. Bener banget Pak. Kalau zaman dulu anak mudanya diajak olahraga, diajak kumpulnya cepat. Nah kalau sekarang yang saya perhatikan anak-anak muda kita itu senangnya sama sebelum ke seksi bidang. Kami akan terkait mudah-mudahan terkait dengan bidangnya Pak Agus. Jadi tadi menjembatani pemuda. Tadi ada yang mungkin terlewat nih dari segi pendanaan, dari segi program itu semuanya udah bagus. Cuma ada satu yang kita mungkin lupa. Kalau pemain bola cuma suruh main bola tapi dia tidak dikasih lapangan bola Pak, nggak bisa ada tempat berlatih dia. Sekarang pemuda itu dia tidak punya tempat nongkrong. Kalau nanti bidang pembangunan ada ruang khusus untuk kegiatan remaja. Sekarang kan bisa lihat. Sebelumnya Pak Taufik punya kopi kabo. Itu ngumpul di situ. Ditutup, ya tutup pindah ke yang lebih mahal. Susah untuk nongkrong di situ karena mahal kan kopinya. Pak Irwandi. Sekarang ada Bonang, Pak Andi. Anak muda ngumpul di situ. Kenapa? Mereka nggak punya wadah, nggak punya tempat kan. Mungkin nanti ini kan terkait dengan bidang pembangunan Pak Agus Susanto. Mungkin nanti boleh dipikirkan ada tempat remaja ngumpul khusus untuk remaja. Jadi mereka nggak ngumpul di tempat-tempat ngopi, tempat lain atau di pos. Akhirnya nanti kan kalau di pos itu kita susah kontrol. Kayak waktu kemarin malam bulan Ramadan mungkin ya terjadi ada insiden kecil gitu kan. Karena remaja nggak ada tempat ngumpul. Mereka ngumpulnya di pos. Akhirnya berbuat yang negatif atau apa kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau di masjid kita bisa kontrol mereka. Cek, ya baik. Selanjutnya berkenan Pak Agus. Wassalamualaikum Muhammad. Tes, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, langsung melek. Ya, baik, terima kasih yang kami hormati Bapak Penasihat, Bapak Pembina, Ketua RW, RT 1 sampai dengan RT 7, Bapak Ketua DKM, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, seluruh bidang-bidang seksi yang terkait, dan seluruh jamaah Masjid Jami Ar-Royan yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah sudah kita laksanakan tadi bidang 1 dan 2. Insya Allah kami akan melakukan di bidang 3 program kerja sarana dan prasarana yang tentunya kami di sini tim akan memberikan pelayanan yang maksimal yang dengan partisipasi SDM yang ada semoga dapat memenuhi harapan kita semuanya yang tentunya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai nanti tabungan kita di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah ini seksi-seksi yang ada di bidang 3 atau riayah itu Ketua DKM Bapak Haji Bambang Setiotomo, Ketua Wakil 3 saya sendiri, dan diperkuat oleh bidang pendaya gunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Ketua seksinya Bapak Andi Bakti. Terus kedua adalah seksi perawatan sarana dan prasarana. Ini suasana sore nih. Tuh, Terus berikutnya adalah bidang Pak Doni udah mulai lapar. Dan kebetulan tuh ibu-ibu sudah lagi mempersiapkan untuk makan malam. Ini tapi masih lama malamnya nih Pak Doni. Iya. Ada jam setengah lagi. Ya. Mudah-mudahan cepat matang nanti masakannya. Dua atret puter thread gitu. Gede. Gitu. Yang kita harus membongkar tanggap, kalau di sini kita habisin tujuannya.
di sini kita bisa masa nilai lebar nih Pak, di sini sama gitu ya. Nah ini yang alternatif, yang inilah ini kemarin dari Pak Joko soalnya. Oh, pulang dulu. Pulang dulu, Pak. 5 menit tuh nggak apa-apa. Ini persiapan makan malam kan? Coba Pak Doni dikontrol, Pak Doni udah lengkap apa belum? Deket Pak RW, kayak ada keseruan dulu katanya. Ini kasihan banget nih nungguin makanan ini. Yang pertama adalah kita ingin melaksanakan peringatan milad Masjid Jami Ar-Royan. Ya. Kita tahu Ar-Royan sudah diceritakan tadi di Bain, bisa dijabarkan dalam sejarahnya. Ar-Royan ini terlahir tanggal 30 Sa'ban 1419 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 19 Desember 1998. Nah ini hari lahiran Ar-Royan ini. Mengingat ini mengandung kebersamaan dan semangat yang luar biasa sudah dibangunnya Ar-Royan ini, maka ini kayaknya untuk kita wariskan kepada generasi kita yang akan datang, terutama yang bernilai kebersamaan dan semangat tadi, semangat untuk kemajuan. Maka kiranya setiap tahun kita tidak ada salahnya melaksanakan milad Ar-Royan. Tiap tanggal 30 Sa'ban kita akan memperingati kelahiran Ar-Royan. Kota Bogor, Kabupaten Bogor juga punya kelahiran. Baik, Bapak semuanya, penasehat, pembina juga pengurus DKM Masjid Jami Ar-Royan, alhamdulillah dari sejak ba'da zuhur hingga ini jelang midnight kita sudah berdiskusi, brainstorming, sharing hingga akhirnya sampai dengan pukul terakhir 22:06 alhamdulillah kita sudah selesaikan raker kita. Dan izin saya bacakan kembali, terutama di apa yang belum dibaca, yaitu diskusi-diskusi di pemaparan masing-masing bidang. Kalau tadi yang laporan juga arahan sudah saya baca, saya izin saya mulai dari pemaparan bidang bahwa 3 bidang di DKM Jami Ar-Royan sudah memaparkan capaian-capaian kegiatan dan juga program-program ke depan masing-masing oleh Suzan Ismana, Ibrahim dan Bapak Agus Susanto dengan dinamika khas sesuai bidangnya. Lalu tadi sempat ada anggota subseksi pembinaan remaja Bapak Eko Kianto berniat mengundurkan diri, namun baru niat belum azam. Belum niat baru azam, akhirnya batal dengan kalah suara. Alhamdulillah. Lalu kalah suara. Selaku ketua subseksi pembinaan remaja di diskusi tanggung jawab meminta arahan terkait anggaran dana kegiatan remaja Masjid Ar-Royan mengingat keterbatasan keuangan Masjid Ar-Royan. Dan tadi didiskusikan jika ada kegiatan mohon nanti ini aja diajukan dulu RHB-nya seperti apa ke bidang 2 ya ini ya. Lalu untuk ketua DKM menegaskan kembali tujuan jadi DKM adalah pahala lillahi ta'ala. Beliau berharap pertimbangan kembali jika ada pengurus DKM yang mundur agar tetap pada posisi yang diamanahi. Selanjutnya penasihat Haji dan Ramdhani juga memberikan masukan agar remaja diberi kepercayaan memegang kegiatan dari A sampai Z dan perlunya pengidentifikasi potensi remaja masjid sehingga jika dibutuhkan lebih mudah
karena sudah tahu potensinya. Lalu juga Kejadian juga mengusulkan untuk mengundang ustadz-ustadz muda untuk menarik minat para remaja ya. Lalu untuk bendara DKM Jasman juga memberikan motivasi dan menyampaikan agar para pengurus DKM Aroyan tetap semangat. Selanjutnya Pak Dudi juga memberikan masukan agar pemuda didekati sesuai minatnya. Misalnya minatnya dengan dunia teknologi, dilibatkan pemuda dalam proses misalnya dokumentasi, video acara di masjid yang tentunya mohon juga dapat didukung, disupport misalnya dengan kekuatan wifi di lantai 2 yang nanti sehingga dapat tersupport misalnya ada live streaming dan lain-lain. Lalu Pak Lukman Hakim dan Lukman memberi masukan pendekatan remaja dari peminatan remaja, misal tadi yang mendukung kembali diundangnya ustadz muda yang masuk ke circle remaja. Masukan lain adalah perlunya membuat survei SKM masyarakat umat apakah ikut merasakan kemajuan yang dirasakan oleh pengurus ya. Lalu Haji Jogja memberikan masukan juga agar remaja diberi ruang tersendiri di masjid seperti space kesekat karyatan untuk mereka dapat berkumpul ya, mengembangkan ide lainnya. Selanjutnya pembina Masjid Aroyan sekaligus Ketua RW 14 Pak Ahmad Satri juga memberi masukan bahwa perlu tetap memberi kesempatan untuk pergantian anggota pengurus untuk penyegaran. Dan Pak Ahmad juga memberikan masukan agar dilaporkan dana-dana pertanggungjawaban kegiatan Aroyan dari donatur yang tidak hanya di saat keropak Jumat ditampung semuanya. Insya Allah jadi bahan kajian kita. Selanjutnya di akhir acara ada program prioritas kegiatan masjid di mana ada 7 poin yang dapat saya catat yang disampaikan oleh penasihat masjid Haji Amir Mustafa. Pertama, penetapan milad Masjid Jami Aroyan setiap tanggal 1 Ramadan dan tentunya ada seremonial peringatannya secara simbolis seperti tumpengan, selamatan atau ceramah dan lain sebagainya. Poin kedua adalah penetapan dan penutupan buka tutup masjid, buka 20 menit sebelum sholat subuh, tutup 1 jam sudah sholat isya. Ketiga, penetapan panitia PHBI untuk 1 tahun ke depan, yaitu untuk Ramadan Idul Fitri Bapak Jasman, Idul Adha kembali Aim Ibrahim, Maulid Nabi kembali Bapak Ustadz Ahmad Al-Maduri, dan Isra Mi'raj saya sendiri, Tahun Baru Islam Muharram Haji Abdul Wahid Suandi. Penetapan masih seperti biasa setahun sekali. Lalu penetapan pembangunan gapura masjid sebagai petanda atau ikon masjid. Dan kelima, rencana pemindahan gardu listrik dekat tempat wudhu yang menulis surat ke PLN. Keenam, penambahan AC kaset di lantai 2 sebanyak 2 buah setara dengan 4 PK. Lalu terakhir adalah poin ke-7, rencana perluasan masjid dan rehabilitasi lantai 2 masjid. Yaitu ada 7 poin besar program prioritas kegiatan masjid akan menjadi kegiatan dan pertimbangan diskusi selanjutnya dari seluruh pengurus masjid. Dan itu kurang lebihnya, lain-lainnya tadi ada penetapan untuk biaya penyewaan aula masjid sekitar 1,5 dan lain-lainnya. Untuk detailnya, teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut. Itu bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, hasil dari rapat kita yang menjadi PR juga untuk kajian lebih lanjut. Semoga dengan hasil raker ini menjadi semakin solid, semakin tambah mengikat soliditas dan kebersamaan kita, dan tentunya hasilnya untuk keberkahan dan manfaat bagi umat semuanya. Baik, untuk itu kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri wa kabartul majlis subhanakallahumma rabbana astaghfiruka wa atubu ilaik. Tulang dibelah dibikin gulai. Gulai sapi sedap dimakan. Alhamdulillah raker selesai.
kurang-kurang nanti Aim bereskan. Oh, komentar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.